Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin yang saat itu akan pulang kampung dan melewati hutan yang angker di Pulau Jawa. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Kilin yang sudah berbagi pengalaman horor. Sahabat Kilin yang berbagi cerita hari ini kita sebut saja Kiki. Saat itu Kiki sekeluarga akan pulang kampung dan mereka melewati hutan yang dikenal angker ini pada saat malam hari. Sebelumnya Kiki sering mendengar mengenai keseraman hutan ini. Salah satunya, di tengah hutan terdapat arah menuju ke pasar yang namanya cukup sangat unik. Beberapa kali ketika pulang kampung dan melewati hutan ini, Kiki penasaran dengan petunjuk arah yang bertuliskan pasar. Kiki merasa heran di tengah hutan panjang yang tidak ada rumah penduduk sama sekali terdapat pasar. Saat di rumah, Kiki melihat salah satu channel YouTube favorit Kiki. Kiki yang sedang mencari konten yang akan ia lihat, ia menemukan salah satu cerita misteri yang membahas pasar ini. Awalnya Kiki masih belum sadar. Setelah ia melihat petunjuk arah yang berada di channel YouTube tersebut, Kiki baru ingat, ternyata cerita misteri yang dibahas kali ini adalah pasar yang selama ini ia lewati dan membuatnya penasaran. Kiki memanggil mama dan adik perempuannya yang sama-sama penasaran dengan pasar tersebut. Dan ternyata, pasar yang dimaksud adalah tempat pembuangan mayat zaman peristiwa tahun 1965. Dan arah yang bertuliskan pasar bukanlah pasar yang dikunjungi manusia pada umumnya, melainkan pasar gaib yang berada di tengah hutan. Tidak hanya terdapat pasar gaib, di hutan itu juga terdapat desa gaib. Terdapat cerita yang sudah beredar dan tidak asing bagi warga desa dekat hutan angker ini. Dulu terdapat dukun beranak yang baru pindah ke desa tersebut. Suatu malam, rumah dukun beranak ini atau yang biasa warga desa panggil Mbok Yem diketuk oleh seseorang. Bapak ini meminta tolong kepada Mbok Yem untuk membantu istrinya melahirkan. Bapak tersebut kemudian mengantar Mbok Yem ke rumahnya yang dindingnya masih berupa bambu. Setelah memulai proses lahiran, Mbok Yem sedikit curiga dengan keluarga ini. Karena saat Mbok Yem hendak meminta baskom, lap, atau segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk lahiran, bapak ini langsung menyiapkannya. Seakan-akan mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh Mbok Yem. Setelah selesai menangani proses kelahiran bayi keluarga itu, Mbok Yem memotong tali pusar menggunakan pisau yang ia bawa dan selalu ia gunakan saat membantu proses lahiran bayi. Sehabis memotong tali pusar, pisau tersebut diselipkan Mbok Yem di dinding bambu rumah dan tertinggal di sana. Karena sudah terlalu malam, Mbok Yem yang baru ingat kalau pisaunya tertinggal saat perjalanan pulang, memutuskan untuk tidak kembali dan akan ia ambil besok paginya. Keesokan pagi, Mbok Yem meminta tolong salah satu tetangga rumahnya untuk diantarkan di desa sebelah, yang tepatnya berada di hutan angker itu. Saat Mbok Yem meminta tolong dan menjelaskan ciri-ciri rumah yang ia datangi semalam, tetangga Mbok Yem kemudian bilang kalau ciri-ciri yang dijelaskan oleh Mbak Yem bukanlah rumah, melainkan kuburan. Karena di hutan tersebut tidak ada lagi desa,
melainkan kuburan. Karena Boyem tidak percaya, Boyem sempat adu mulut dengan tetangganya. Dan akhirnya tetangga Boyem memutuskan untuk mengantarnya ke tempat Boyem membantu proses lahiran semalam. Dan benar, seperti yang dikatakan oleh tetangga Boyem, tidak ada rumah di sana, melainkan kuburan. Dan pisau Boyem ditemukan terselip di pohon Kamboja di tengah kuburan itu. Sekitar tahun 2000-an, hutan angker ini pun sempat ramai dibicarakan oleh masyarakat luas. Karena ada warga desa yang menemukan bis berhenti di tengah hutan. Saat bis itu diketuk, supir tersebut mengatakan kalau ia tersesat dan ditemukan oleh warga di pagi hari. Memang beberapa orang meyakini kalau melewati hutan ini pada malam hari sangat berbahaya. Selain minim pencahayaan, sering beberapa pengendara dibuat bingung dan disasarkan oleh makhluk astral penunggu hutan di sana. Salah satunya bis yang ditemukan warga ini. Bis ini seharusnya tiba di kota tujuan sekitar pukul 8 pagi dan berangkat sekitar pukul 9 malam. Rute yang dilalui melewati hutan angker. Awalnya Pak supir sedikit tidak yakin karena akan melewati hutan di tengah malam. Tapi karena target yang harus ia capai, Pak supir tetap memutuskan melewati hutan itu. Sebelum memasuki hutan yang cukup panjang dan sangat gelap, Pak supir mengucapkan doa sepanjang jalan. Tapi, setelah beberapa jam, Pak supir merasa ia tidak menemukan desa yang harusnya sudah ia lewati sehabis hutan. Ia terus melewati hutan yang hampir tidak ada ujungnya. Beberapa petunjuk arah yang ia jadikan acuan pun sudah ia lihat hingga 5 kali. Pak supir terus mengikuti jalan hingga ia memutuskan melewati jalan lain yang ia lihat kali ini. Pak supir yang membawa puluhan penumpang beserta kernet memutuskan melewati jalan ini agar ia bisa keluar dari hutan. Pak supir yang tidak tahu sudah berapa lama memutari hutan terus-menerus baru disadarkan dengan suara ayam berkokok. Setelah satu bis mendengar suara ayam berkokok, mereka baru sadar kalau ia sudah berada di tengah hutan yang sangat mustahil untuk bis yang berukuran besar dapat masuk di jalan yang kecil dan ditutupi pepohonan yang sangat besar dan lebat. Pak supir juga baru sadar setelah mendengar suara ayam kalau semalaman ia sudah disasarkan oleh penunggu gaib hutan itu. Karena ia yakin kalau bukan karena sosok gaib di sana, mereka tidak mungkin berada di tengah hutan. Para warga yang menemukan bis itu cukup sulit mengevakuasi mereka. Dan ada salah satu warga yang dipercaya sebagai tetua di desa dekat hutan mengatakan, untung Pak supir dan penumpang bis mendengar suara ayam berkokok. Kalau tidak, mereka akan masuk ke gerbang gaib atau biasa warga desa sebut sebagai desa gaib yang ada di sana. Ada juga warga yang mengatakan kalau kejadian seperti ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali. Ada beberapa kendaraan besar yang pernah tersasar dan ditemukan warga. Dan sepertinya ada juga beberapa kendaraan yang berani melewati hutan ini pada malam hari. Ia pun disasarkan penunggu gaib di sana dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Cerita-cerita yang sering didengar Kiki sekeluarga mengenai keangkeran hutan ini membuat Kiki sekeluarga merasa takut ketika melewati hutan itu pada malam hari. Tetapi Kiki sekeluarga juga senang ketika melewati hutan itu pada siang hari, karena hutan tersebut sangatlah indah. Hutan ini sangat panjang dengan berbagai macam pepohonan besar yang sangat lebat, hingga matahari agak susah masuk menerangi jalan di sepanjang hutan ini. Kini jalanan sudah cukup bagus,
untuk dilalui oleh kendaraan. Di dalam hutan yang dilindungi oleh perhutani juga terdapat beberapa hewan yang dilindungi. Saat kedua orang tua Kiki masih muda dan akan pulang kampung, mereka melewati hutan itu dan menemukan ada kijang yang lewat. Dan juga terkadang, kalau beruntung kita dapat melihat beberapa monyet di pinggir jalan. Tapi saat Kiki sekeluarga melewati hutan itu lagi, hewan-hewan tersebut sudah tidak pernah mereka temui. Zaman dulu pun saat masih jarang dan tidak ada yang berani melewati hutan ini, juga pernah menemui ada macan Jawa di dalam hutan ini. Hingga saat Kiki besar pun, masih ada tanda peringatan dari perhutani agar tidak menembak atau mengambil hewan yang berada dalam hutan secara ilegal. Tidak hanya itu, saat siang hari, Kiki yang menikmati hawa dan pemandangan saat melewati hutan, ia pernah membaca tanda peringatan agar tidak membuka kaca karena terdapat hewan buas di dalam hutan yang kemungkinan saja bisa keluar ke jalan raya. Kiki dan adiknya juga pernah membuka kaca mobil dan mendengar suara-suara hewan dari dalam hutan. Suara itu seperti burung, monyet, dan hewan-hewan lain yang berada di dalam hutan. Selain keindahan hutan di siang hari, hutan ini juga menyimpan cerita seram dan angker. Kejadian yang Kiki sekeluarga alami sendiri saat itu, mereka yang harus melewati hutan ini pada malam hari menemukan kejadian janggal dan sangat aneh. Saat memasuki hutan, Kiki sekeluarga bercerita kejadian-kejadian seram yang sering mereka dengar di hutan itu. Karena sudah malam, hutan yang sangat minim pencahayaan ini hanya mendapatkan cahaya dari lampu mobil yang melintas. Ketika sedang asik bercerita, dari jauh Kiki sekeluarga melihat ada anjing hitam yang berdiri di pinggir jalan dekat pepohonan. Mereka tahu terdapat anjing hitam di sana karena pencahayaan dari mobil yang lewat berlawanan arah dengan mobil Kiki sekeluarga. Saat itu, Kiki sekeluarga yang hampir melewati anjing tersebut mengatakan, "Loh, ada anjing." Dan di saat yang bersamaan, ketika mengucapkan dan melewati anjing itu, anjing yang berada di pinggir jalan langsung menoleh dan melihat ke arah mobil Kiki. Seakan-akan anjing itu mengerti kalau ia sedang dibahas dan ditunjuk Kiki sekeluarga. Dan anjing itu seperti mengetahui juga kalau Kiki sekeluarga curiga dan merasa aneh ada anjing berwarna hitam gelap yang sedang mengawasi jalan di hutan sendirian pada malam hari. Padahal di hari-hari sebelumnya, bahkan hampir beberapa bulan sekali, Kiki sekeluarga pulang kampung dan melewati hutan itu. Mereka tidak pernah melihat ataupun menemukan anjing hitam di hutan. Hingga saat ini, kalau mereka melewati hutan itu kembali, mereka tidak pernah menemukan anjing hitam itu lagi. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah mendengar cerita-cerita seram dari hutan-hutan lain yang berada di Indonesia? Atau kalian juga pernah mengalami kejadian seram saat sedang melewati hutan ataupun berada di hutan? Teman Kilin bisa ceritakan di kolom komentar atau kirim email cerita seram kalian ya. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.